Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Wildan dari Prodi Pendidikan Ekonomi, ingin menjelaskan dan menuntaskan tugas UTS saya tentang mata kuliah Emotional Intelligence. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama yaitu jelaskan arti Emotional Intelligence. Emotional Intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Untuk pertanyaan kedua, yakni tujuan mempelajari Emotional Intelligence. Apabila seorang memiliki AI yang tinggi, kita dapat mengetahui apa yang paling dibutuhkan orang lain selain itu. Dengan AI, kita bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. Dan untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu manfaat memiliki emotional intelligence. Adapun manfaat memiliki emotional intelligence, memiliki kecerdasan emosional akan memungkinkan kita untuk mengenali dan mengatasi situasi sulit sebelum keadaan menjadi lebih sulit. Dan untuk pertanyaan keempat, yakni prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Ranah intrapribadi atau inner self atau batiniah berupa kesadaran diri, sikap kesadaran dan keberanian, kemandirian, penghargaan diri, aktualisasi diri, ranah antar pribadi, keterampilan berinteraksi berupa empati, tanggung jawab sosial, dan hubungan antar pribadi. Yakni ada ranah penyesuaian diri, kemampuan menilai dan menanggapi sesuatu yang sulit berupa memecah masalah, uji realitas, dan sikap fleksibel. Yakni ada ranah pengendalian stres, kemampuan menanggung stres tanpa kehilangan kendali. Yakni untuk pertanyaan kelima, hambatan dan tantangan dalam mengelola emotional intelligence tidak dapat menyatakan emosi atau adanya beda perlakuan anak laki-laki dan perempuan, terlalu emosional, prestasi, harap melebihi kemampuan, tidak ada motivasi diri. Yakni untuk selanjutnya ada pertanyaan contoh dan implementasi emotional intelligence. Yang pertama, lingkungan kelas, yakni aktif berdialog, dapat membangun pertemanan, memahami sikap dan emosi lawan bicara. Dan untuk yang kedua, lingkungan kampus, aktif mengikuti UKM dan organisasi dengan tujuan menumbuhkan sikap bersosialisasi, menambah relasi, dan membangun kepercayaan emosi dalam organisasi. Yakni selanjutnya lingkungan kerja, berbaur kepada rekan kerja, dapat menumbuhkan sikap peduli antar sesama rekan kerja. Lingkungan masyarakat, mengikuti gotong royong guna menumbuhkan sikap kekeluargaan, saling membantu dan peduli antar sesama. Yakni selanjutnya implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era globalisasi, revolusi industri 4.0, 4.0 dan society 5.0. Maaf. Yang pertama, era globalisasi. Era globalisasi tentunya membawa banyak dampak baik, dampak positif maupun dampak negatif. Sisi positifnya adalah informasi atau pengetahuan mudah diperoleh. Sedangkan sisi negatifnya yaitu krisis moral atau perilaku anak Indonesia mengalami perubahan dari negara luar yang dibawa ke Indonesia. Yakni untuk era revolusi industri 4.0, manusia sudah diganti dengan mesin. Di era 4.0, tapi kita tidak usah khawatir karena paling ada
Karena paling tidak masih ada 4 alasan kecerdasan emosi tetap akan dibutuhkan, yaitu secanggih-canggihnya sistem artificial intelligence atau AI yang berusaha meniru manusia belum bisa mengalahkan emosi yang dimiliki manusia. Yang kedua, ketulusan. Sehebat-hebatnya mesin yang dapat tersenyum dan menangis tidak dapat menggantikan senyuman atau tangisan tulus manusia. Yang ketiga, mesin itu efisien dan serba praktis, tapi belum tentu efektif dan fleksibel seperti manusia. Dan selanjutnya, mesin tidak bisa kompromi dengan yang gaptek. Hanya manusia yang dapat memahami dan mencoba tolerir dan sabar saat ada orang yang bilang, saya nggak paham, tolong bantuin dong, gitu. Selanjutnya ada era Society 5.0. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan yang terjadi dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti internet, kecerdasan buatan atau AI, big data, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. 10 kemampuan yang paling utama dibutuhkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 yaitu memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, kemampuan manajemen manusia, kemampuan memanajemen manusia, bisa berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional. Itulah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.